Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz guru-guru saya, yang saya hormati, saya muliakan segenap takmir Masjid Al-Ikhlas Taman 21, yang saya hormati, saya muliakan ayahanda bunda rahimahullah, para pemuda masjid, remaja masjid, anak-anakku sekalian yang hadir berjamaah di masjid ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita rezeki yang barokah, Allah berikan kita nikmat iman Islam, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, hari Sabtu malam Ahad kita kembali lagi bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu yang merupakan kewajiban selama hayat masih dikandung badan. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini, di halaman masjid ini, dan keluarga kita semua, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, Allah kuatkan ibadahnya, Allah kuatkan keyakinannya, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah bahagiakan dunia akhiratnya, Allah soleh-solehahkan anak cucunya, Allah bahagiakan keluarganya, dan mudah-mudahan segala doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat terkirim salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa adir maqasida wa ghfir lana ya wasi'an ya Rabbi bil Mustafa wa ghfir lana ya wasi'an ya Rabbi bil Mustafa wa ghfir lana
wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulan umatnya baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu kita di antaranya. Kata Nabi, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul wadi. Sesungguhnya bulan Rajab bulan Allah, bulan Sya'ban bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Di bulan Rajab selalu diperingati, selalu diingat-ingat kembali proses dijemputnya kewajiban sholat oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui proses panjang dari Masjidil Haram harus Isra ke Masjidil Aqsa di Palestina, dari Masjidil Aqsa harus Mi'raj naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan akhirnya bisa bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha dan kembali langsung dari Allah mendapatkan perintah sholat buat kita laksanakan sehari 5 kali. Malam hari ini saya akan bahas kitab Nashul Iman halaman 58, keutamaan orang yang sholat 5 waktu dan tepat waktu. Kenapa sholat itu dilaksanakan? Kenapa sholat itu gak boleh ditinggalkan? Ujung-ujungnya manfaatnya buat kita sendiri. Sekali lagi, kenapa sholat diwajibkan sama Allah? Biar sholat jadi manfaat buat kita. Jadi orang sholat pasti dapat 8 manfaat. Dalam kitab ini 8 ditambah 1 manfaat buat orang yang sholat tepat waktu dan selalu menjaga sholat 5 waktu. Oleh karena itu jagalah, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Apa kemuliaan yang Allah berikan? Menghafidhus shalawatil khams liwaqtiha wa dawama 'alaiha akramallahu bi'izni karamat. Man sabarallahu hafadha, yang menjaga shalawatil khamsi, salat 5 waktu liwaqtiha, tepat pada waktunya, wa dawama 'alaiha, dan mendawamkan terus-menerus melaksanakan sholat, maka Allah akan muliakan dengan 9 kemuliaan. Mudah-mudahan 9 kemuliaan ini Allah berikan kepada kita semua dan keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang pertama, awaluha yuhibbuhullah. Orang yang suka jaga sholat, orang yang suka sholat tepat waktu, yang pertama yuhibbuhullah, Allah pasti mencintainya. Masya Allah, udah ayah anda dicintai sama manusia aja enak, apalagi dicintai sama Allah. Betul apa betul? Dicintai manusia aja pagi-pagi udah ditelepon, udah sarapan belum? Siang-siang di WA, ayam beb udah makan siang belum? Malam-malam di WA lagi, udah ngorok belum? Itu manusia. Insya Allah tuh. Mohon maaf lahir batin, kalau manusia sudah mencintai seseorang, al-hub yuridul aqda wal asam, cinta membuat putar dan tuli. Putar, mohon maaf.
begitu. Itu cinta. Kalau Allah sudah cinta sama makhluknya, gara-gara kecintaan dipanggil dengan sholat kita jaga, apapun yang kita minta pasti akan kasih. Ayah pagi-pagi beliin sarapan dong, pulang dari masjid Al-Ikhlas, mampir ke suami beli nasi kuning, dibawa pulang, mama tersayang, mana ada nama dua kayak gitu. Iya, itu mohon maaf lahir batin, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Yuk, yang pengen dicintai sama Allah, jaga sholat, laksanakan sholat tepat waktunya. Dicintai sama manusia, pasti karena ada keuntungannya. Keuntungannya hilang, maka dicintai pun akan hilang. Begitulah kalau manusia. Siapa yang cinta karena kecantikannya, cantiknya hilang, cinta pun akan habis. Siapa yang dicintai karena hartanya, hartanya habis, maka cinta pun ikut luntur. Siapa yang mencintai karena turunannya, mohon maaf lahir batin, ternyata turunan sang yang udah rata, udah hilang juga cintanya. Tapi siapa yang cinta karena agamanya, maka agama yaitu sholat 5 waktu, mohon maaf sampai kapanpun akan terjaga cinta itu. Ambil jemput cinta Allah dengan jaga sholat sempurna, tepat waktu, laksanakan iman. Saya tadi melihat pas datang karena lambat tadi ada sedikit masalah di jalan. Kok udah lihat sholat di belakang? Saya tanya Pak Ketua DKM, apa Ustaz ada? Itu mau sholat duluan, itu petugas Ustaz. Karena kalau nggak ada petugas, ibu-ibu tiba-tiba datang. Ternyata ibu-ibu Masya Allah, pas azan di masjid langsung sholat, langsung berangkat tuh. Dahsyat. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai sama Allah? Kata Nabi, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat di awal waktu. Yang kedua, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, siapa yang sholat tepat di awal waktu. Yang kedua, watanzilul barokah. Mohon maaf lewat. Yang kedua, wa yakunu badanuhu shahihan. Yang kedua, siapa yang rajin sholat 5 waktu, siapa yang rajin sholat tepat waktu, wa yakunu badanuhu shahihan, maka badannya akan selalu sehat. Pengen sehat, pengen sholat jawabannya. Bunda, gimana kita nggak sehat ayah anda? Subuh belum udah Allah, itu yang begitu, apalagi ini Allah makin sehat. Jadi mohon maaf, dahsyat luar biasa. Allah Akbar, udah gerak, semua dengar. Allah gerak, berubah, maaf, sampai ada istilah dalam salat itu tumaninah ketika ruku, tumaninah ketika sujud. Kenapa? Karena biar anggota tubuh kita bergerak lalu diam di tempat geraknya. Itu namanya tumaninah. Dahsyat. Belum bacaannya, mulutnya bergerak, baca Fatihah, baca surat. Sedangkan Al-Quran, Fatihah dan surat-surat yang kita baca, ketika kita baca maka akan jadi obat buat tubuh kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Makanya orang sholat mah insya Allah badannya sehat. Punten Bunda, gimana tangan kita mau sentuh? Karena ketika sholat kita tahiyat terjadi kunjung. Orang sentuh kan kadang-kadang begini, ya alhamdulillah, ya apa yang begini,
Bunda, ayahanda ada dua sholat yang paling bagus ba'diyahnya di rumah. Sholat wajibnya di masjid berjamaah, ba'diyahnya bagusnya di rumah. Apa itu? Yang pertama ba'diyah maghrib, yang kedua ba'diyah isya. Itu bagus di rumah. Makanya kalau kita hidup sholat sunnah itu pun yang nggak boleh ditinggal, satu sholat witir walaupun 1 rakaat, yang kedua sholat tahajud walaupun 2 rakaat, yang ketiga qobliyah subuh 2 rakaat, yang keempat ba'diyah isya 2 rakaat. Jangan tinggal, itu gede pahala juga. Jadi siapa yang masih banyak penyakit, mari berjuang hancurkan penyakit kita dengan sempurna melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah. Maka badannya sehat, irama jantungnya sehat, paru-parunya sehat, anatomi tubuhnya sehat, saraf, urat, otot, tulang, insya Allah semuanya sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang paling penting adalah akalnya sehat. Karena sekarang banyak orang stres dadakan. Yang terbaru kemarin seorang suami membunuh 4 anaknya. Yang terbaru kemarin seorang ibu membunuh 3 anaknya karena tertekan oleh suaminya. Masya Allah. Hidup kalau jauh dari sholat maka akan stres. Tapi kalau hidup, mohon maaf, rajin sholat, jiwa akan tenang. Kenapa? Setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua diserahkan kepada Allah, Tuhan semesta. Yang ketiga, siapa yang jaga sholat 5 waktu, sholat tepat waktu, wa tahrisuhul malaikah minal balaya allati lam tabrah. Yang selanjutnya, yang ketiga, malaikat akan menjaga kita dari segala musibah dan balaya. Malaikat akan menjaga kita dari segala musibah dan balaya. Masya Allah. Jangan aneh Pak, ada orang kecelakaan mobilnya hancur, orangnya nggak apa-apa. Ini jangan aneh. Siapa yang jaga? Malaikat. Jangan aneh, ada bapak ibu bawa anak kecil, lalu tabrakan motornya, bapak ibunya meninggal, bayinya selamat. Kenapa? Allah lewat malaikat yang menjaga. Lihat di Palestina, udah ketimpa keruntuhan, anak bayi itu baru ketemu dalam kondisi masih hidup. Siapa yang jaga? Kecuali Allah lewat malaikat-malaikat Allah. Makanya siapa yang pengen selalu dijaga sama malaikat Allah, sholat 5 waktunya dijaga. Insya Allah lewat ke pemakaman gak takut. Kenapa? Allah udah jaga dalam malaikatnya. Insya Allah ada racun di makanan apa, hidangan apa mengandung racun, Allah jaga lewat malaikatnya. Aman tubuh kita. Itulah kita makhluk Allah yang lemah, tidak ada kekuatan dan pertolongan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat, siapa yang rajin sholat 5 waktu dan laksanakannya tepat waktunya. Yang keempat, wa tanzilul barakah, Allah akan menurunkan baginya keberkahan.
Bunda ayah anda yang namanya berkah bukan gaji yang terbesar, bukan penghasilan yang luar biasa. Yang namanya berkah itu cukup, yang namanya berkah itu selalu ada, yang namanya berkah itu selalu sehat, yang namanya berkah itu nggak pernah kekurangan. Itu namanya berkah. Buat apa rezeki kita banyak tapi nggak berkah? Lebih baik uang kita banyak dan berkah. Insya Allah. Saya itu bingung dengan bapak itu. Dia itu kerjanya biasa aja tapi mobil cepat kebeli. Saya bingung dengan bapak itu. Cuma gitu-gitu doang kayak berangkat umroh, berangkat haji. Mohon maaf, berarti yang dicari rahasianya. Jangan-jangan dia jemput keberkahan dengan cara selalu sholat di awal waktu. Siapa yang dipanggil oleh Allah lewat azan cepat-cepat datang, maka dijamin apapun yang kita minta akan Allah cepat-cepat kabulkan. Jadi jangan biarkan hidup kita tidak sholat. Akhirnya maaf, siapapun presidennya pusing aja bawaannya, siapapun menterinya pusing bawaannya. Tapi kalau orang yang rajin sholat karena udah yakin sama Allah melalui ibadah sholatnya, terserah Allah. Allah sudah tentukan semuanya. Nikmat maka turunlah keberkahan. Insya Allah kalau sudah rumahnya berkah, di rumah itu tidak ada kekurangan apapun, tapi semuanya akan dicukupkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Beras tiba-tiba ada yang kirim dari kampung 2 karung lagi ya. Gak ada minyak dikirim sama Pak RW. Ini ada bantuan minyak dari mana datang. Mudah-mudahan ada stempelnya ya. Karena banyak stempelnya minyak. Tuh begitu. Itu berkah. Punten-punten ayah anda, kiai-kiai kami di pesantren ini nggak pada kerja. Santri yang pesantren di pesantren biasa tradisional kan nggak ada bayaran, tapi tengok kehidupan para kiai. Kenapa begitu berkah? Padahal dia ceramah keluar aja nggak pernah. Kiai asli itu nggak pernah keluar dari pesantren. Hidupnya hanya di pesantren, ngajar santri, sholat berjamaah, tidur istirahat, berkumpul dengan keluarga. Gak pernah kemana-mana. Tapi kenapa keberkahan itu datang? Karena selalu menjaga sholat 5 waktu. Allah yang punya rezekinya dideketin. Kalau kita jemput rezeki, kalau beliau rezeki yang datang kepada beliau. Karena jangan Rosyidin dirancang Ciberem, Ciamis yang sekarang lagi fenomenal, kantor kelurahannya bak istana, ya bak istana presiden saking mewahnya kantor kelurahannya. Bukan menggunakan uang negara, bukan, tapi atas inisiatif lurah yang lama, hasil dari tanah desa disewakan jadilah mobil mewah luar biasa. Nah di situ ada kampung Ciberem dari kelurahan Lancar. Ada seorang ulama namanya Kang Ajengan Rosyidin, usianya 100 tahun kurang sedikit sekarang. Itu masya Allah udah kalau sudah terakhir ke sana, siapapun ketemu beliau nggak akan nyangka beliau kiai. Pertama, hobinya beliau selalu pakai kopiah hitam, nggak pernah pakai kopiah putih. Yang kedua, selalu pakai baju koko tanpa sorban. Yang ketiga, selalu pakai sarung. Jadi gak kelihatan bergaul dengan masyarakat, gak kelihatan sama sekali beliau kiai besar, gak kelihatan. Bayangkan bunda, saya ingat betul ketika pesantren tahun 93 di sana. Saya bertanya kepada beliau, 93 saya pesantren di sana. Saya tanya, Kak, kalau di sana ajaran itu kiai baginya makan, Kak, saya bingung dengan rahasia rezeki akan pesantren bisa dibangun begitu enggak, santri nggak pernah ada yang bayaran. Apa jawaban beliau?
wajahnya kelihatan min athari sujud, bekas-bekas sujudnya kelihatan bercahaya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau wajah kita butek, buram, rumah dipandang, astagfirullah, sholat diperbanyak, sholat diperbanyak, sholat diperkuat, sholat disempurnakan. Yang selanjutnya, yang kelima tadi sudah, yang keenam, wa yalinullahu qalbah, orang yang rajin sholatnya hatinya akan lemah lembut, tidak cepat marah, tidak cepat emosional, tidak cepat tersinggung, tidak cepat sakit hati, hatinya tenang, nikmat hati. Istri berumur, suami yang rajin sholat, dia istri minta uang belanja, suami yang rajin sholat, dia tenang. Suami istri teriak pak beras habis, suami yang rajin sholat, dia tenang. Itu namanya suami yang mau kerja. Dia Bapak, nasib kita jadi suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Istri tidak wajib cari nafkah, tapi wajibnya menerima nafkah dari suami. Makanya saya ajak bapak-bapak, mari kita dagang. Gak usah bagus-bagus lah, buka toko emas. Sekarang kan toko emas pada pindah ke metropolis. Di metropolis bukan kayak dasar toko emas dari ujung ke ujung masih ada. Kemarin saya lihat ruko yang kosong, bukanlah emas di sana. Ada emas Muhyiddin, ada emas Tumino, ada emas-emas semua jual. Jangan pernah cuma sholat tapi nggak mau bekerja, karena Allah nyuruh fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Beres satu urusan, kerjakan urusan yang lain, lalu terserah sama Allah. Fa'idha qudiyatis sholat fantashir fil ardh. Beres sholat, tersebar di muka bumi ini. Jangan diam aja, pagi-pagi kita pergi kemana? Cari nafkah yang halal buat keluarga. Dahsyat, luar biasa ya. Yang selanjutnya, yang ketujuh apa itu? Wa yamuru ala siratal bahdillami, orang yang rajin sholat, menjaga sholat 5 waktu, orang yang selalu sholat tepat waktu, Allah akan berikan kemampuan yang melewati jembatan siratal mustaqim, bagaikan kilat yang menyambar, begitu cepat, begitu sanggup melewati, tidak jatuh ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita jatuh ke api neraka. Yuk jaga sholat, karena kita akan melewati jembatan siratal mustaqim sebelum masuk ke surga atau ke neraka. Oleh karena itu mohon maaf, niatkan dalam hati, ya Allah, aku sholat hanya karena-Mu ya Allah. Berikan kemuliaan itu ya Allah. Dengan sholat ini jadikan aku yang sanggup melewati jembatan siratal mustaqim. Indah luar biasa kalau kita bisa sholat sempurna seperti itu, masya Allah. Yang selanjutnya, yang ke-8, wa yunjihi lahu minan nar. Allah akan menyelamatkan dia dari api nerakanya Allah. Masya Allah. Jangan lupa habis maghrib, Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. 7 kali habis maghrib, habis subuh 7 kali, habis salat
saya mohon